Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di pertemuan Lab Manajemen Keuangan Lanjutan. Jadi di pertemuan kita yang ke-6 ini, kita masih membahas tentang chapter 9, materinya Cost of Capital. Jadi di sini ada materi tambahan gitu, materi tambahan. Terus abis kalian ngedengerin pembelajaran hari ini, kalian bisa langsung kerjain latihan soal untuk Cost of Capital. Nah, oke, jadi sekarang aku mau jelasin ada teori tambahan gitu, konsep ya. Ada yang namanya jenis project. Nah, jadi kalau misalnya nih perusahaan kayak ditawarin sama rekan bisnisnya gitu. Mau nggak bikin project ini gitu, bikin project misalnya ada project ABC. Nah, perusahaan itu harus tahu nih jenis projectnya itu apakah dia independen atau mutually exclusive. Nah, jadi kalau jenis project yang independent project itu adalah project atau proyek yang cash flow-nya itu nggak ada hubungannya satu sama lain dengan usulan project lainnya. Karena masing-masing project memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda. Sehingga jika semua usulan tersebut menguntungkan, maka bisa diambil lebih dari satu project. Nah, jadi contohnya nih kalau independent project itu perusahaan jasa marga misalnya ya. Jasa marga itu ditawarin project untuk yang pertama pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol nih, jalan tol di Sumatera gitu misalnya. Nah, terus dia ada ditawarin lagi nih, ada satu project lagi, jasa marga disuruh ditawarin project sama Waskita Karya misalnya, dia disuruh bikin apartemen atau bikin gedung. Nah, jadi kan itu antara yang project 1, project jalan tol dengan project 2 yang project bikin gedung gitu ya. Itu kan sebenarnya nggak ada kaitannya kan satu sama lain gitu ya. Jadi proyeknya tuh beda jenis gitu loh, beda jenis, nggak sama gitu. Jadi kalau seandainya nih nanti kan dihitung nih gitu ya sama si PT Jasa Marga tadi, dihitung apakah usulan proyek itu menguntungkan atau enggak gitu ya. Nah, misalnya menguntungkan nih, dua-duanya menguntungkan nih, bikin jalan tol menguntungkan, bikin gedung menguntungkan. Nah, si Jasa Marga ini bisa mengambil dua-duanya proyeknya karena emang proyeknya itu independen gitu, satu sama lain nggak ada hubungannya. Jadi ya udah kalau sama menguntungkan diambil aja dua-duanya gitu. Nah, terus yang kedua itu ada yang namanya mutually exclusive. Jadi mutually exclusive project itu jadi projectnya memiliki karakteristik dan tujuan yang sama satu sama lain sehingga nanti perusahaan harus pilih mana project yang paling menguntungkan dan yang nggak menguntungkan ya disingkirin aja gitu. Contohnya kayak tadi PT Jasa Marga, dia ditawarin project buat bikin jalan tol. Nah, terus dia itu ditawarin project bikin jalan tol yang dua-duanya tuh bikin jalan tol gitu. Dua-duanya bikin jalan tol. Terus pas dihitung, ternyata buat jalan tol yang A sama itu lebih menguntungkan dibanding jalan tol yang B gitu. Returnnya lebih besar gitu buat PT Jasa Marga. Nah, jadi PT Jasa Marga bisa pilih tuh mau ambil project yang berarti yang A aja ya, karena kan lebih menguntungkan gitu. Karena yang B nggak usah diambil, karena emang itu projectnya sejenis gitu. Project itu sejenis atau mutually exclusive gitu. Jadi bedanya gitu sih, kalau independen itu nggak ada hubungannya satu sama lain, projectnya emang beda. Kalau yang mutually exclusive itu projectnya sama. Jadi harus pilih salah satu gitu. Nah, yang kedua ini ada yang namanya Investment Opportunity Schedule atau iOS ya. iOS kayak Apple. Nah, jadi di Investment Opportunity Schedule ini disebut juga sebagai Marginal Rate of Return atau MRR. Nah, jadi Investment Opportunity Schedule itu apa sih? Ini adalah suatu grafik yang menggambarkan proyek-proyek yang potensial dalam suatu urutan berdasarkan ranking IRR proyek-proyek tersebut. Jadi misalnya ada proyek nih, dia itu bakal diurutkan dari yang mana proyek yang internal rate of return-nya paling besar. Gitu nanti jadi bakal dipilih sama perusahaan itu pasti kan dipilih dulu proyek-proyek yang paling menguntungkan dong, internal rate of return yang paling besar itu berarti kan yang paling menguntungkan kan. Nah, makanya jadi harus diurutin dulu gitu, kita lebih prioritasin proyek yang paling menguntungkan.
Nah, karena kan kita itu nggak bisa mengambil semua project kan ya. Seandainya nih projectnya itu emang independen gitu ya, nggak. Jadi sebenarnya bisa diambil semuanya gitu ya. Nggak mutually eksklusif yang harus pilih salah satu. Cuma kan kalau perusahaan itu nggak bisa mengambil semua proyek karena kan dananya pasti terbatas dong. Perusahaan itu nggak punya dana yang unlimited yang bisa bikin dia itu mengambil semua proyek. Makanya nanti di investment opportunity schedule ini, perusahaan itu harus sortir dulu mana yang proyek paling menguntungkan. Jadi nanti misalnya dia punya uang 500 juta gitu. Nah, itu tuh 500 juta alihin ke proyek A dulu yang internal rate of return-nya 20%. Misalnya, terus kedua itu buat yang B, yang internal rate of return-nya 17%, kayak gitu. Jadi, emang selalu disortir dari yang paling menguntungkan. Gitu, biar nanti alokasi dananya itu nggak salah gitu. Jangan sampai nanti dia itu lebih ngebiayain project yang lain dulu, yang return-nya kecil dibanding proyek yang return-nya besar. Ya, nanti kan jadinya uangnya udah kepake nih buat bikin proyek yang return-nya kecil. Nah, nanti dia nggak ada lagi sisa uang buat ngambil proyek yang return-nya besar itu. Gitu. Nah, jadi nih contoh soalnya nih ya, investment opportunity schedule. Nah, misalnya si perusahaan ditawarin proyek yang potensial ini ada namanya proyek A, B, C, D, E, F. Nah, dia bilang kalau proyek A dan B itu sifatnya mutually eksklusif. Nah, jadi berarti kalau misalnya proyek A dan B itu mesti dipilih salah satu antara ambil proyek A, C, D, F, C, D, E, F atau B, C, D, E, F gitu, karena A dan B itu nggak bisa digabung karena A dan B sejenis, jadi mesti pilih antara mau A atau B. Nah, makanya di sini akan ada 2 IOS, yaitu untuk proyek yang tadi yang aku bilang ya, A, C, D, E, F sama B, C, D, E, F. Nah, berdasarkan internal rate of return masing-masing proyek, maka bisa dibuat nih ranking proyeknya sebagai berikut. Nah, buat yang proyek yang ini nih, yang B, C, D, E, F, itu yang paling besar kan yang B nih. Internal rate of return-nya 38%, C 30%, dan seterusnya. Nah, terus ini kalau proyek yang tadi, yang A, yang ada A ya, A-nya itu 27%, C 30%, kayak gitu. Jadi, kalau di investment opportunity schedule yang harus pertama kalian lakukan adalah sortir dulu proyek dari yang IRR-nya paling menguntungkan. Kenapa? Karena biar perusahaan bisa memprioritaskan dananya buat mengambil proyek yang menguntungkan itu. Jadi, dananya itu nggak kepake buat proyek-proyek yang kurang menguntungkan di awal, gitu ya. Nah, terus kalau udah disortir kayak gini nih, kita udah bisa langsung bikin grafik iOS-nya. Buat proyek yang tadi kan B, C, D, F dulu ya, nih B, C, D, F, internal rate of return. Nah, jadi di sini itu yang vertikalnya, yang X ya. Yang X itu ada persentase IRR, internal rate of return-nya. Nah, terus kalau yang ini yang mendatar atau yang horizontalnya itu atau yang Y-nya ini adalah modal baru atau initial investment. Initial investment itu uang yang dibutuhin buat bisa bikin proyek itu gitu, modalnya berapa gitu ya. Nah, udah deh, bikin grafiknya kayak gitu aja. Bikin grafik nih, tadi kan karena kita udah urutin dari yang terendah sampai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah nih, return-nya gitu, keuntungannya. Jadi dia bakal kayak tangga gini urutannya. Persentase IRR-nya, tadi kan yang B itu 38% ya, jadi ini udah hampir 40%. C, D, F, kayak gitu. Nah, terus sama proyek yang A juga, yang A tadi nih, karena tadi kan ini mutual eksklusif ya, jadi antara mau yang ada B, C, D, F atau A, C, D, F. Nah, ini kok yang A, C, D, F juga sama, kayak gini. Nah, tapi kalau kayak gini sih kita lebih memilih ya, kalau kita bisa lihat dari grafiknya ini, kita bisa lebih memilih proyek yang B, C, D, F, karena emang internal rate of return-nya lebih besar. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke soal problem. Nah, jadi di pertemuan kita hari ini kita akan membahas satu problem aja, karena ada satu problem lagi yang akan dijadikan latihan buat kalian, yaitu problem 6. Nah, ini aku bahas dulu problem 7-nya. Kalau yang problem 6 buat latihan itu sama kayak yang pas KP, sama kayak yang pas KP. Nah, kalau yang ini sekarang udah ada tambahan iOS schedule-nya, udah ada tambahan iOS schedule sama WACC, buat WACC kurva, dibikin kurva WACC. Nah, oke, kita
kerjain dulu ya, kita kerjain dulu. Ayo dari problem 7 nih. Nah, jadi PT Adidas merupakan perusahaan sepatu yang terkenal. Di tahun depan, dia akan melakukan ekspansi dengan membangun 2 pabrik baru. Total biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu pabrik diperkirakan sebesar 750 juta. Nah, ini jangan sampai kalian terkecoh ya. Karena sebenarnya total biaya yang dia butuhin itu buat membuat 2 pabrik, bukan buat satu pabrik. Nah, per pabriknya 750 juta. Berarti total dana yang dia butuhin 750 juta dikali 2, yaitu 1,5 miliar. Gitu, 1,5 miliar nih yang dibutuhin. Jadi jangan sampai salah ya. Nanti kan pas lagi soal yang selanjutnya nanti takutnya nih misalnya kayak mau cari total pendanaannya gitu kan. Terus masuknya 750 juta ya salah semua gitu. Jadi harus teliti ya di sini. Karena dia bilang dia akan membangun 2 pabrik baru. Nah, masing-masing pabriknya itu harus butuhnya 750 juta. Berarti total dana yang dibutuhkan adalah 1,5 miliar gitu. Nah, masih sama kayak yang kemarin ya. Masih sama kayak yang soal kita kemarin. Pasti yang ditanyain itu apa yang jadi bagian dari struktur modalnya itu ada 3, yaitu dari debt, long term debt atau hutang jangka panjang, terus dari preferred stock, sama dari common stock. Nah, kita bisa hitung satu per satu dulu nih. Nah, yang pasti sih kalau ini yang ditanya, yang nomor satunya pasti hitunglah cost of capital ya. Cost of capital dari masing-masing pendanaan, atau biaya real dari masing-masing pendanaan gitu, atau biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan pendanaan dari sumber masing-masing, dari masing-masing sumber gitu. Pasti kayak gitu-gitulah. Pasti yang ditanya yang pertama cost of capitalnya. Nah, kita langsung masuk aja yuk. Kita langsung masuk aja ke kerjain yang cost of capital dari long term debt dulu. Ya, long term debt. Nah, ini diketahui total nilai par obligasi yang diterbitkan adalah 645 juta. Nah, ini parnya diketahui nih. Biasanya kan parnya yang kita cari gitu ya. Ini dia parnya diketahui. 645 juta. Nah, terus obligasi kan jatuh tempo selama 10 tahun dengan kupon rate sebesar 12% per annually. Berarti ini kita bisa cari I atau interestnya ya. Kita bisa cari I atau interestnya. Dia bilang kupon rate-nya 12%. Berarti langsung aja 12% dikali sama nilai par. Nah, interestnya udah dapat 77.400.000. Nah, terus harga jual obligasi adalah sebesar 105% dari nilai par. Berarti ini market value ya, MV ya. Market value-nya dia bilang adalah 105% dari nilai par. Berarti tinggal ya udah presentasinya aja. 105% dikali sama nilai par. Udah dapat 677.250.000. Nah, terus dia bilang ada flotation cost. Flotation cost-nya ini adalah sebesar 15 juta. 15 juta kurang 0. 15 juta rupiah. Nah, terus tax rate-nya 24%, itu ntar ya, pas hitung cost of debt after tax berarti. Nah, oke. Jadi di sini kita udah ada market value, ada flotation cost, kita bisa langsung hitung net proceeds. Total dana yang didapetin gitu ya, total dana yang didapetin. Berapa sih? Nah, berarti total dana yang didapetin tinggal ini aja ya, market value dikurangin sama flotation cost. Nah, jadi net proceeds-nya adalah 662.250.000. Nah, oke. Sekarang kita bisa langsung hitung cost of debt. Debt before. Jangan pernah lupa ya, awalnya before dulu. Atau RD 1. Kalau before tax itu pasti RD 1, yang after tax RD 2. Nah, rumusnya masih sama kayak kemarin, interest tambah nilai par dikurangi net proceeds dibagi N, dibagi par ditambah net proceeds dibagi 2. Nah, interestnya kita udah dapat kan ya, interestnya kita udah dapat itu 77.400.000 ditambah nilai parnya itu kan dia tadi berapa? 645 juta. Terus dikurang sama net proceeds-nya 662
250.000 dibagi N-nya. Oh iya, belum ditulis N-nya. Kalau ada yang turun. N atau periode ya. N. N-nya ini dia bilang berapa tahun sih? Jatuh tempo selama 10 tahun. Nah, N 10. N 10. Terus dibagi lagi sama nilai par 645 juta dikurang net proceeds 662 250.000 bagi 2. Nah, ini hasilnya adalah 11,58%. Ini bagi hitungnya pakai kalkulator aja ya, karena lebih nggak banyak kurung-kurung sih kalau menurut aku ini kayaknya. Tapi terserah sih, kalau mau hitung pakai Excel, bikin rumusnya juga nggak masalah. Lebih gampang justru kan kalau udah ada rumusnya, ntar tinggal ini masukin aja dari sininya nih, dari diketahuinya. Jadi ntar tinggal udah berubah sendiri kan. Nah, terus udah kita udah dapat RD1-nya. Terus sekarang kita bisa cari cost of debt after tax atau RD2. Ini masih yang old ya, masih yang pendanaan yang sebelum naik total tingkat dana yang dibutuhinnya. Nah, RD2 itu rumusnya masih sama kayak kemarin, RD1 dikali 1 min tax. Berarti RD1-nya tadi kita udah dapat 11,58%. Oh, dijabarin dulu ya. Jabarin dulu deh. 11,58% dikali 1 min tax yang berlakunya adalah 25% tax rate-nya. Berarti 11,58% dikali 1 min 25%. Hasilnya adalah RD2-nya 8,69%. Nah, terus kalau misalnya RD yang barunya ya. Nah, dia bilang jika penggunaan hutang sudah melebihi 516 juta rupiah, maka after tax cost of debt-nya 11%. Nah, berarti ini udah langsung diketahui nih RD2-nya. RD2 yang new-nya ya. RD2 yang new. New itu karena dia nanti kalau misalnya, jadi dari misalnya dia udah ngeluarin surat utang buat dapetin dana sampai maksimal 516 juta rupiah, dan dia mau ngeluarin surat utang lagi gitu ya, dia mau ngeluarin obligasi lagi, maka cost of debt after tax-nya atau RD2-nya itu udah diketahui sebesar 11% nanti yang berlaku. Gitu. Oke, sekarang cost of capital long term debt udah selesai, sekarang kita ke preferred stock. Preferred stock mah gampang lah ya, preferred stock. Dia dibilang harga nilai par saham istimewa 40.000 per lembar, sedangkan harga jual 60.000. Nah, terus dividen rate-nya 11%. Berarti kita bisa cari dulu DP-nya ya. Dividen preferred stock-nya, dividen yang dibayarkan itu dari nilai par dikali sama dividen rate. Berarti par-nya itu kan 40.000 dikali 11%. Oh iya. 4.400. Ini dividennya. Jadi tinggal dividen par dikali dividen rate. Udah, DP-nya udah ketahui. Terus sekarang kita masih cari net proceeds. Net proceeds itu berarti kan market value-nya dikurang sama flotation cost. Nah, dia di sini udah dibilang nih, harga jualnya sebesar 60.000. Berarti kan market value-nya 60.000 dikurang sama biayanya nih. Atas penerbitan saham istimewa tersebut akan muncul legal and administrative expense sebesar 15.000. Berarti itu flotation cost ya, biaya yang dibutuhin. Nah, berarti jadinya 60.000 dikurang 15.000. Ini jadi net proceeds-nya 45.000. Udah deh, tinggal dibagi aja. Dividennya itu 4.400 dibagi sama 45.000. Salah pencet. 45.000. Jadi cost of capital dari preferred stock-nya 9,78% ya. Oke, sekarang kita ke common stock.
Nah, nih, tunggu, kecilin. Nah, dia bilang, sebesar 37% kebutuhan dana dipenuhi melalui penerbitan saham biasa. PT Adidus menerbitkan 22.000 lembar saham biasa, harga jualnya sama dengan nilai parnya. Jika pertumbuhan dividennya itu 7%, G-nya 7%, dan sudah membagikan dividen sebesar 1.600 per lembar. Oke, jadi kita udah bisa langsung cari itu dulu diketahuinya ya. Berarti dari dia udah bayar dividen, itu berarti D0 ya. Dividen yang telah dibayarkan di periode sebelumnya itu 1.600. Terus abis itu growth-nya, tingkat pertumbuhan dividennya juga udah diketahui. Beda sama yang kemarin kita masih nyari-nyari kan. Nah ini tingkat pertumbuhan dividennya 7%. 7%. Terus abis itu kita mesti cari, berarti kita mesti cari harga jualnya atau nilai parnya. Ini kan karena harga jual sama nilai parnya nggak diketahui kan. Nah, tapi di sini kita bisa bukan tapi sih. Dan sekarang kita bisa cari dengan cara gini, dia bilang, sebesar 37% kebutuhan dana dipenuhi melalui penerbitan saham biasa. Total dana yang dibutuhin sama perusahaan kan 1,5 M kan, 1,5 M kan. Bukan 750 juta ya, karena kalau 750 juta itu buat 1 pabrik dan dia mau bangunnya 2 pabrik, jadi 1,5 M. Nah, berarti gini, total dana yang dibutuhin kan 1 miliar, 1 miliar 500 juta. Nah, terus habis itu dia bilang sebesar 37% kebutuhan dana dipenuhi oleh penerbitan saham biasa. Berarti saham biasanya itu ini kan ya, weightingnya atau bobotnya. Bobot dari total capital structure-nya adalah 37%. Nah, terus total dananya 1.500. Nah, terus dia bilang total saham beredar itu berapa tadi? 22.000 per lembar. 22.200 lembar total saham yang beredarnya. Nah, terus dari situ berarti kita bisa langsung cari aja nih P0 atau harga ininya ya, market value-nya ya, dengan cara 30 tadi total dana 1.500 juta dikali sama weightingnya 37%. Terus abis itu dibagi deh sama total lembar saham yang beredarnya. Berarti kita udah bisa dapetin P0-nya atau market value-nya itu sebesar 25.000. Sebesar 25.000 dari situ ya. Jadi dari total dana dikali sama weightingnya sama bobotnya, terus dibagi sama lembar saham yang beredar, dapat deh nilai par atau market value-nya. Karena emang dia bilang nih parnya kebetulan sama besar sama market value-nya atau sama harga jualnya gitu. Oke, kita udah dapetin semua komponennya, kita bisa langsung isi aja rumusnya nih. Buat menghitung cost of common stock. Biaya modal buat ngeluarin common stock. D0-nya itu 16.000 sih nih, kelebihan 01. 1.600 dikali 1 plus growth-nya tadi 7%, terus dibagi P0-nya kita udah cari, dapat harga jualnya 25.000, terus growth-nya ini ditambah growth 7%. Hasilnya adalah 13,85%. Nah, oke. Kita udah dapat nih cost of capital-nya buat yang old. Jadi buat dia kalau misalnya ngeluarin kalau misalnya dia ngeluarin saham sampai batas ininya ya, batas maksimalnya nih. Kita baca lagi nih soalnya ya. Nah, jadi di sini ada return earning. Perusahaan menyediakan return earning sebesar 740 juta untuk pendanaan. Jika return earning-nya telah habis, maka PT Adidus akan menerbitkan saham biasa lagi yang baru, new common stock, dengan harga jual 25.000 per lembar, belum termasuk flotation cost sebesar 3.000 per lembar. Nah, berarti ini bukan net profits ya, berarti harga jual tidak sama dengan net profits. Berarti kalau misalnya harga jualnya 25.000, flotation cost-nya 3.000, berarti kita bisa cari net profits-nya adalah
25.000 dikurang 3.000. Jadi net profitnya 22.000. Nah, jadi gini, misalnya nanti perusahaan misalnya laba ditahannya udah habis nih, di 740 juta ini udah habis, dia bakal ngeluarin new common stock atau saham baru lagi, nge-issue saham lagi. Nah, terus kita udah bisa cari deh cost of new common stock-nya. Nah, bedanya masih sama ya, kayak kemarin aku masih remind terus. Bedanya nih, kalau buat yang penerbitan saham yang pertama kali gitu sama buat yang saham yang baru, saham yang new common stock, itu pembedanya di rumusnya itu kalau yang saham biasa itu dibaginya sama P0 atau harga market value-nya, kalau yang new common stock dibaginya sama net proceeds. Karena keseringan seringnya nih kalau misalnya kita nerbitin saham baru itu pasti dikenain biaya lagi gitu, dikenain flotation cost. Makanya di sini ada net proceeds. Kalau yang di awal, dia kenapa nggak dibaginya sama net proceeds? Karena biasanya market value-nya itu udah termasuk sama net proceeds, termasuk sama flotation cost-nya. Jadi market value-nya udah sama dengan net proceeds gitu. Jadi harga saham yang beredarnya itu udah sama nominal yang diterima sama perusahaan itu sama gitu. Kalau yang di pertama kali nih. Tapi kalau yang baru, saham baru biasanya perusahaan harus mengeluarkan lagi biaya tambahan gitu, biaya flotation cost. Gitu, makanya dibaginya sama net proceeds, bukan sama market value atau harganya. Nah, D0-nya di sini 1.600, sama ya. Tambah 1 plus growth-nya 7%, dibagi net proceeds-nya tadi 22.000. Dari harganya, terus dikurang sama flotation cost 3.000 kan. Ini terus tambah 7%. Nah, terus berarti cost of new common stock-nya adalah 14,78%. Kita udah dapat ya. Berarti kalau gitu kita udah dapat nih semua cost of capital buat yang poin 1 nih, cost of capital dari masing-masing pendanaan, yaitu long term debt, terus preferred stock, sama yang common stock. Nah, terus ini kita abaikan dulu ya, tabel ini kita abaikan, ini buat nanti jawab nomor 4. Nah, terus sekarang kita move ke yang nomor 2. Hitunglah breakpoint atas pendanaan tersebut. Nah, sebelum ngitung breakpoint, kita mesti cari dulu nih bobot dari masing-masing pendanaan terhadap struktur modalnya si perusahaan gitu. Bobotnya terhadap total keseluruhan modal ke perusahaan. Kita kan tadi sumber pendanaan dari 3 ya, dari long term debt, preferred stock, sama common stock. Nah, terus weighting-nya nih, tadi yang kita udah cari, yang kita udah dapet sih common stock ya. Common stock kan weighting-nya dia bisa memenuhi 37% kebutuhan dana. Berarti 37% dari common stock. Terus kita cari lagi. Mana nih preferred stock? Nah, preferred stock adalah total dana yang dipenuhi melalui preferred stock adalah 20% dari total kebutuhan dana. Berarti preferred stock 20%. Nah, kan totalnya kan ini ya, totalnya kan 100%, berarti sisanya ini long term debt-nya 43%. Selisihnya ya. Kok salah? 43%. Dah, weighting-nya udah dapat. Nah, terus habis itu di soal ini dia bilang kan kalau long term debt nanti bakal dikenakan penyesuaian cost of debt after tax-nya itu jadi 11% per tahun kalau udah melebihi 516 juta. Kalau udah melebihi 516 juta. Nah, berarti tadi weighting-nya long term debt kan 43%. Terus breakpoint-nya tadi itu di 516 juta. 516, tinggal kita bagi sama weighting-nya. Jadi breakpoint-nya itu ada di 1.200.000.000, 1,2 M. Nah, terus habis itu kita cari, nih kalau di preferred stock dia nggak ada keterangan akan ada penyesuaian akan ada penyesuaian cost gitu atau penyesuaian dividen rate-nya gitu kalau misalnya dia mengeluarkan dana lebih dari berapa gitu. Jadi di sini dia nggak ada dibatasin gitu sih. Jadi mau berapapun yang dikeluarin, mau berapapun dana yang dihimpun dengan cara mengeluarkan preferred stock, maka cost-nya tetap segitu-gitu aja gitu. Jadi kita nggak bisa hitung breakpoint-nya ya. Nah, terus kalau common stock di sini dia bilang kalau perusahaan menyediakan laba ditahan sebesar 740 juta.
740 juta. Berarti kalau misalnya lebih dari 740 juta, dia harus mengeluarkan new common stock. Nah, terus tadi common stock kan weightingnya 37%. Nah, breakpoint-nya berarti tadi berapa sih? Lupa. 740 juta. 740 juta dibagi sama weighting 30%. Berarti breakpoint-nya ada di 2 miliar, di 2M ya. Di 2M baru nanti ada penyesuaian cost. Udah, nomor 2 udah berarti breakpoint atas pendanaan tersebut. Terus yang nomor 3, hitunglah besarnya WACC untuk masing-masing range of financing. WACC, nih. Buat kita mesti cari dulu nih range of financing-nya dulu. Range of new financing maksud aku. Nah, jadi di sini kan yang paling kecil ada dari long term debt ya, dari 1,2M. Berarti mulai dari 0 sampai 1 miliar 200 juta itu jadi range of new financing-nya nih. Nah, terus habis itu habis dari 1 miliar 200 juta udah nggak ada lagi, habis itu baru langsung masuk yang common stock nih, breakpoint-nya di 2M. Berarti di sini range-nya dari 1 miliar 200 juta, ini 1.200.000 sampai 2 miliar. Nah, terus sudah habis itu berarti yang terakhir itu kalau misalnya mengeluarkan dana lebih dari 2 miliar. Nih, bener 2M. Nah, terus sekarang kita bisa masukin dulu weighting-nya. Weighting-nya tadi, kita kok ini ada weighting lagi sih sini. Weighting-nya kita kopas aja. Value only, mana value only? Nah, terus cost-nya nih, mulai dari 0 sampai 1 miliar 200 juta. Nah, ini kan ini 1,2M ini kan dari long term debt ya. Nah, jadi kalau misalnya udah melebihi 1,2M, maka nanti pakai cost of debt atau after tax-nya ini yang 11% nih. Pakai yang 11%. Nah, tapi kalau misalnya masih di bawah itu, berarti dia masih pakai yang 8,69%. Berarti mulai dari 0 sampai 1,2M itu masih pakainya yang 8,69% ya. Buat cost-nya nih, long term debt. Nah, terus habis itu yang preferred stock kan sama ya, mau berapapun dia masih segini-gini aja. Salah, ini common stock. Preferred stock itu 9,78% cost-nya. Nah, terus habis itu common stock. Common stock itu nanti kan breakpoint-nya di 2M, makanya berarti di bawah 2M dia masih pakai yang 13,85%. Dah, habis itu kita bisa hitung WACC-nya, tinggal kita kali dari weighting atau bobot dikali sama cost dari masing-masing sumber pendanaan. Nah, kita bisa dapat WACC satunya buat range of financing mulai dari 0 sampai 1,2 miliar itu sebesar 10,81%. Dah, terus sekarang kita yang buat yang range 1,2M sampai 2M. Nah, buat cost-nya nih, long term debt, dia kan breakpoint-nya di 1,2M, berarti lebih dari 1,2M dia bakal pakai cost of debt after tax-nya itu yang 11% yang udah disesuaikan ya tadi. 11% doang deh. Ya kan? Ya, 11%. Nah, terus habis itu kalau common stock masih breakpoint-nya di 2M, berarti common stock masih sama ya di 13,85%. Karena masih di bawah 2M. Terus kalau preferred stock emang sama terus, 9,78%. Nah, kita bisa cari lagi WACC-nya, tinggal dikaliin aja. Weighting dikali sama cost dari masing-masing. Udah dapat WACC 2 untuk range of new financing mulai dari 1,2M sampai 2M itu sebesar 11,81%. Dah, terus habis itu sekarang yang range of new financing untuk mendapatkan dana lebih dari 2M atau di atas 2M. Nah, long term debt berarti kan dia breakpoint di 1,2M, berarti kan di sini cost-nya tetap di 11% ya. Karena ini udah lebih dari 1,2M kan. Nah, terus
preferred stock masih sama, nggak ada penyesuaian dia. Nah, terus kalau yang common stock itu berarti dia kan breakpoint-nya ada di 2 miliar. Berarti common stock itu mulai di atas 2 miliar, lebih dari 2 miliar, maka cost yang ditetapkan itu sebesar 14,78%. Naik nih cost-nya. 14,78%, ya kan? Dah. Terus kita bisa hitung deh WCC 3-nya. Apa sih nih? Dah. WCC 3-nya jadi weighting dikali cost. Udah dikaliin masing-masing, terus dijumlahin ya di akhir. Dijumlahin dari masing-masing WCC dari tiap sumber pendanaan, itu kita bisa dapetin deh WCC 3 atau weighted average cost of capital untuk mendapatkan dana atau range of new financing di atas 2 miliar, maka cost yang harus diterima oleh perusahaan itu adalah sebesar 12,15%. Gitu. Itu jawaban buat yang poin B, ya, besarnya WCC untuk masing-masing range of new financing. Nah, terus sekarang kita jawab yang nomor 4 nih. Ini yang tadi aku bilang, teori baru yang aku baru jelasin ya, yang iOS schedule tadi. Nah, jadi di sini soalnya kayak gini, tentukan proyek manakah yang sebaiknya diterima maupun ditolak oleh PT Adidus dan berikan alasannya. Nah, ini buat menentukan proyek diterima atau ditolaknya menggunakan iOS schedule dan kurva WACC. Nah, dia udah bilang nih, sehubungan dengan ekspansi nih yang tadi aku bilang, makanya ntar aja belakangan ya, gitu. Belakangan lihat yang tabel ini karena ini buat yang nomor 4. Ini aku pindahin biar gampang ngeliatnya. Dah, kita mesti bikin dulu nih, kita mesti bikin dulu tabel dari iOS schedule-nya, ya. Tabel dari iOS schedule-nya. Aku deketin biar gampang. Nah, terus kita bikinin name of proyeknya. Oh iya, BTW. Tadi kan aku bilang ya, kalau di iOS schedule itu kita harus mengurutkan, kita harus mengurutkan proyek-proyek dari yang IRR-nya paling besar dulu. Karena nanti biar perusahaan itu lebih prioritasin dananya buat ke situ dulu gitu. Jadi dananya nggak keburu habis buat biayain proyek-proyek yang kurang menguntungkan. Makanya kita bisa diurutin di sini nih. Jadi antara pokoknya internal rate of return atau dari expected rate of return, intinya return yang diharapkan gitu ya, kira-kira dapat returnnya berapa gitu. Nah, jadi ini kalau dari sini kita bisa lihat yang paling besar kan dari sports shoes ya, sport shoes. Pertama dari sport shoes itu dia kan 15% returnnya. Nah, terus yang kedua dari sneakers. Sneakers itu 13,5%. Nah, terus yang ketiga dari loafers. Loafers itu dari 12%. Nah, terus habis itu ballet shoes. Ballet shoes itu 9%, sama yang terakhir boots. Boots itu 7,5%. Nah, jadi si PT Adidus ini, pabrik sepatu ini tawarin nih proyek mau bikin jenis-jenis sepatu ini nih, beberapa sepatu ini ya. Nah, cuma kan emang karena ini jenisnya beda-beda kan, nggak ada yang nggak ada yang sejenis, makanya dia itu dibilang kan dia ini proyeknya itu independen, nggak terikat satu sama lain, jadi bisa diambil lebih dari satu proyek kalau emang proyeknya itu menguntungkan gitu. Nah, terus habis itu kita bisa masukin di sini initial investment-nya, masih dari yang diketahuinya ya, masih diketahui. Kalau yang sport shoes kan 500 juta, terus 700, terus dari yang 400, sama 400 juga, terus terakhir 600 juta. Nah, buat kita hitung keputusannya antara kita mau beli atau enggak, itu tuh kita harus kita harus tentuin mana proyek yang cost-nya, yang biayanya gitu ya, yang WECC-nya. WECC kan jadi biaya yang harus kita keluarkan ya buat bisa mengambil proyek itu gitu ya. Nah, proyek WECC itu harus lebih besar daripada IRR-nya atau expected rate of return-nya. Jadi
cost yang kita keluarin harus harus lebih kecil daripada returnnya gitu. Returnnya harus lebih besar daripada cost-nya gitu lah intinya. Jadi harus yang lebih menguntungkan dong ya masa kita returnnya cuma 5% tapi cost yang kita keluarin 10% ya kita rugi dong, rugi 5%. Nah makanya kita harus cari proyek yang returnnya lebih besar daripada cost-nya. Nah, terus di sini di tabel yang keempat ini ada yang namanya cumulative investment. Jadi di sini itu kita mesti akumulasi ini initial investment atau total dana yang dibutuhin kalau misalnya kita mau mengambil proyek-proyek ini. Nah, kalau yang pertama kan sport shoes ini kan berarti masih 500 juta aja ya, 500 juta. Nah, terus kalau yang kedua ini berarti tinggal ini aja. Berarti kita jumlahin ini 500 juta sama 700 juta, terus habis itu kita jumlahin lagi. Kita sama-sama aja. Kita sum. Nah, terus kok dia beda? Nah, terus udah kita akumulasiin semua nih di cumulative investment. Nah, baru deh kita bisa tentuin buat yang buat yang modal yang 500 juta, 1,2 M, 1,6 M ini itu pakai WACC-nya yang berapa? Gitu ya. Kita udah lihat kan tadi range of new financing-nya kita udah cari kan, kita udah dapet nih besaran WACC-nya. Nah, berarti kalau misalnya buat proyek yang buat yang sport shoes, dia butuh cumulative investment-nya itu 500 juta. 500 juta, berarti mulai dia itu range-nya kan masih di range 0 sampai 1,2 M ya. Berarti WACC-nya atau cost buat kapitalnya itu sebesar 10,81. Nah, terus buat ngambil proyek sneakers itu kan dia butuh dananya 1,2 M. Nah, itu berarti dia masih di dalam range yang 0 sampai 1,2 M. Ya, berarti sampai 0 sampai 1,2 M, dia berarti masih pakai WACC-nya yang 10,81 juga. Nah, terus buat yang loafers nih, loafers itu butuh dana sebesar 1,6 M. Sebesar 1,6 M, makanya berarti dia udah ada di range yang kedua nih. Range 1,2 sampai 2 M berarti pakai WACC yang 11,81%. Nah, terus selanjutnya ada Ballet Shoes. Ballet Shoes itu di 2 miliar modalnya. Nah, 2 miliar ini kan masih belum lebih dari 2 M, berarti dia masih pakai yang range 1,2 sampai 2 M. Masih yang 11,81 juga. Nah, terus buat yang boots, itu cumulative investment-nya dia butuh dana sebesar 2,6 M. Berarti lebih dari 2 M kan ya. Nah, maka cost yang harus diterima oleh perusahaan, gitu harus dibebankan ke perusahaan sebesar 12,15% kalau misalnya dia mau mengambil proyek yang boots. Nah, keputusannya yang tadi aku bilang ya, jadi kita harus bandingin nih antara IRR atau expected rate of return sama WACC-nya. WACC-nya ya. Nah, kita harus pilih yang IRR lebih besar daripada WACC. Nah, buat yang sport shoes, dia itu IRR-nya dia diharapkan nih dengan membuat proyek sport shoes ini, bikin produk sport shoes ini, perusahaan bakal dapat return sebesar 15%. Nah, cost atau biaya yang harus perusahaan bayarkan untuk dapetin modal gitu ya, buat bikin proyek ini adalah sebesar 10,81%. Nah, berarti kan IRR ini lebih besar ya daripada cost-nya kan, daripada WACC-nya. Berarti keputusannya diterima nih proyeknya. Nah, terus kalau buat yang sneakers, dia IRR-nya 13%, 13,5%. Terus cost of capital-nya, WACC-nya itu 10,81. Berarti dia masih diterima juga ya. Karena return-nya lebih besar daripada cost-nya. Terus kalau yang buat yang loafers ini, dia IRR-nya 12%, WACC-nya 11,81%. Bedanya sebenarnya cuma 0,2-an gitu ya, 0,2-an%. Nah, tapi dia tetap diterima. Proyeknya tetap diterima. Cuma emang diprioritasnya di akhir nih, makanya aku bilang karena kita kan udah sort dari yang paling gede dulu untungnya dari yang paling gede sampai yang terkecil. Makanya ini emang sih ini menguntungkan tapi dia kan kecil, makanya kita nggak prioritasin dulu lah gitu ya. Jadi ada di urutan ketiga nih proyeknya gitu. Nah, terus
Selanjutnya ada yang bullet shoes. Bullet shoes itu diharapkan bisa memberikan perusahaan keuntungan sebesar 9%. Nah, tapi cost-nya nih, biaya yang harus dikeluarkan sama perusahaan buat bikin bullet shoes itu sebesar 11,81%. Nah, berarti kan lebih gedean cost-nya daripada return-nya kan. Nah, makanya ini proyeknya nggak bisa diterima nih. Proyeknya ditolak. Tidak diterima aja deh. Terima. Nah, terus yang Boots itu diharapkan bisa ngasih untung sebesar 7,5%. Nah, tapi cost yang dibutuhin 12,15%. Makanya ini nggak diterima juga ya. Terima, karena cost yang dikeluarin masih lebih kecil daripada keuntungan yang didapetin. Perusahaan kan pasti pengennya untung dong. Masa dia bikin proyek baru, taunya dia malah rugi gitu ya, malah gedean cost-nya. Ya, jangan sampai kayak gitu lah. Pasti kita pilih yang untung. Gitu. Nah, terus selanjutnya kita akan membuat kurva WACC. Nah, kurva WACC-nya aku udah bikin tadi, Nah, terus jadi gini, di kurva WACC itu kayak yang tadi aku jelasin di teori ya, waktu yang di iOS schedule. Nah, jadi yang X-nya ini nih, yang vertikalnya ini adalah persentase dari IRR. Dari IRR atau expected rate of return, pokoknya buat persentase return. Ada di sini nih yang vertikal. Terus buat yang horizontalnya atau yang mendatarnya ini adalah initial investment atau berapa besar gitu modal yang dibutuhin buat bikin proyek itu. Nah, terus nanti bisa langsung tarik-tarik aja nih garisnya. Berarti tadi kan dari sports shoes nih. Sports shoes itu kan IRR-nya 15%. 15%, terus terus initial investment-nya modalnya 500 juta. Kayak gitu. Nah, terus jangan lupa juga kita mesti bikin nih. Tadi kan WACC-nya ada 3 ya. Nah, ada WACC 1, WACC 1, WACC 2, sama WACC yang ketiga. Nah, kita mesti bikin dulu nih. Jadi, WACC-nya di berapa persen gitu ya. Masih di presentasi yang sama, masih di yang mendatarnya ini, dia WACC-nya berapa persen gitu. Jadi WACC yang satunya itu 10,81%, terus WACC 2 di 11,81%, terus WACC 3 di 12,15%. Nah, balik lagi ya, sekarang kita ke kurva yang ini. Terus IRR buat yang sneakers itu 13%, dan dia butuh modal sebesar 1,2 M tuh ya. Terus yang loafers itu IRR-nya itu dia 12% nih, di bawah dikit nih ya, 12% loafers. Terus dia butuh modalnya sebesar 1,6 M. Nih, terus habis itu yang bullet shoes itu IRR-nya di 9%. Nih, di bawah nih ya, 9% yang putus-putus. IRR segitu, terus dia butuh modal sebesar 2 miliar. Nih. Terus yang boots, IRR-nya 7%, nih 7,5%. Dan dia butuh modal sebesar 2,6 M. Jauh kan ya? Jauh ya. Nah, dari sini, makanya perusahaan cuma ambil yang IRR-nya lebih besar daripada WACC-nya. Nah, that's why kita pilihnya ini sports shoes nih ya. Karena dia WACC ketiga aja paling tinggi kan 12,5%. Nah, dia IRR-nya masih di 15%. Nah, kita ambil nih sports shoes. Terus sneakers juga masih di atas WACC ya. Masih di 13,5%. Terus loafers itu masih di atas WACC keduanya ya. Di atas WACC keduanya yaitu dia 12%. WACC-nya kan 11,81%. Nah, makanya kita ambil yang di atas aja nih. Ini kalau misalnya ini tadinya maksudnya aku arsir sih ya. Ini maksudnya diarsir nih. Jadi diarsir, yang ini diarsir. Nah, ini juga diarsir yang diambil proyeknya. Gitu. Nah, terus dia bilang kan ya, tentukan proyek manakah yang sebaiknya diterima ataupun ditolak dan berikan alasannya. Nah, di akhir kita mesti bikin kesimpulannya nih, keputusan. Proyek yang sebaiknya diambil adalah yang sport shoes, sneakers, sama yang loafers. Karena memiliki internal rate of return yang lebih besar daripada weighted average cost of capitalnya. Ya, karena emang perusahaannya itu, proyeknya itu returnnya lebih besar daripada cost-nya atau biayanya. Makanya kita harus terima. Gitu deh. Nah, gitu. Selesai ya. Jadi ini problem 7 tuh kayak gitu. Buat yang nomor terakhir ini kan emang yang tadi yang teori tambahan yang aku jelasin di awal. Nah, tapi buat nanti di UTS ataupun di kuis, materi iOS schedule sama yang WACC ini nggak dikeluarin ya. Nggak masuk ke kuis ataupun UTS.
Cuma ini sekedar kalian tahu aja, biar kalian juga ngerti, belajar ya. Jadi, IO schedule itu apa sih, YCC itu kurvanya gimana cara bikinnya, kayak gitu. Nah, jadi ya udah pelajarin aja sih, cuma nanti nggak bakal keluar juga di UTS ataupun di kuis gitu. Jadi materi tambahan aja nih, yang nomor 4 ini nggak ditanyain. Biasanya sih kalau emang cost of capital yang bakal diminta cuma yang 1, 2, 3 aja nih. Ditanya cost of capitalnya, terus break point-nya, sama yang WCC-nya, WCC yang schedule tadi nih. Udah sih, biasanya gitu aja. Nah, jadi ini gitu ya. Nah, yang bakal jadi tugas kalian adalah problem 6. Nanti aku bakal share juga tugasnya di assignment di kalian di sana. Terus habis itu tunggu pengumuman di sana ya. Nanti aku mau bakal kasih nilai tambahan juga. Terus ya udah deh. Sekian dari aku. Oh iya, BTW nanti yang bakal keluar di di soal UTS atau UAS itu soalnya yang mirip-mirip sama problem 6 ya. Makanya aku kasih kalian latihannya di problem 6 karena nanti kemungkinan UTS sama sama kuisnya, bukan UAS deh. UTS sama kuisnya itu kayak gitu, kayak problem 6. Kayak kalian kerjain ya biar ngerti. Kalau misalnya masih bingung pas lagi ngerjainnya, boleh chat aja di Line atau di Teams. Gitu. Oke, terima kasih buat yang udah mendengarkan. Sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau nggak jelas atau apa, bisa tanyain aja. Sorry banget. Oke, see you on next week. Next week kita belajar materi baru, leasing. Bye-bye.